Seorang warga Katingan, Kalimantan Tengah tewas setelah tersengat listrik saat banjir merendam rumah. Korban tak mengira aliran listrik pasca banjir sudah menyala. Seorang warga desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan, Kalimantan Tengah, meninggal dunia tersengat listrik saat banjir merendam rumah. Kejadian bermula saat korban mencabut aliran listrik yang tersambung ke mesin genset di dalam rumah. Korban tidak menyadari jika mesin genset masih tersambung ke bagian listrik rumahnya yang baru menyala, sehingga langsung tersengat listrik hingga tak sadarkan diri. Kemudian yang bersangkutan berusaha mencabut kontak tersebut, namun tidak menyadari ternyata masih terhubung dengan PLN. Kemudian yang bersangkutan tersengat listrik, kemudian jatuh ke lantai rumah dan tidak sadarkan diri. Usai disolatkan, jenazah korban kemudian dimakamkan di pemakaman umum tak jauh dari kediamannya. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Adisata, iNews melaporkan. Salah seorang warga dalam keadaan terpasung jadi korban tewas kebakaran di Desa Bontotala, Maros, Sulawesi Selatan. Saat kebakaran melanda, korban seorang diri dalam rumah. Sebuah rumah panggung di Desa Bontotalasa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Api dengan cepat merambat ke seluruh ruangan rumah semi permanen ini. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Tidak hanya menghabiskan harta benda pemilik rumah, kebakaran juga menyebabkan satu orang penghuni tewas. Saat kebakaran melanda, korban dalam kondisi terpasung dan hanya seorang diri di dalam rumah. Ini sempat diikat di atas rumahnya sendiri oleh keluarga karena keseharian ini baru 1 hari keluar dari rumah sakit jiwa, dia melarikan diri. Nah, kemudian dia sempat pagi-pagi itu memukul ayahnya, sampai memar dan luka, bahkan ada bengkak di sekitar wajah karena dipukul oleh anak si korban ini. Jenazah korban dibawa ke rumah kerabat lainnya untuk dimakamkan. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Di Mojokerto, Jawa Timur, sebuah pabrik tekstil ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik dari panel listrik. Api pertama kali muncul dari salah satu ruang penyimpanan bahan baku dan ruang produksi pabrik tekstil di Mojokerto, Jawa Timur. Sempat terdengar ledakan saat api membakar ruang produksi. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran dari Mojokerto mengerahkan mobil pemadam ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Saya tahunya kan dari sana, Mas. Bapak waktu itu pas ngapain? Itu membersihkan apa ini? Rumput. Membersihkan rumput. Terus setelah itu? Terus yang tahu dari ini teman saya lu kok bong. Setelah tahu apa asapnya tiba-tiba ada bunyi dum. Sempat lagi ban. Terus ternyata ini kok bong omong siapa kok bong? Ternyata berapa kali, Pak? apa? Meledak berapa kali, Pak? Satu kali. Ini pabrik apa, Pak, yang kebakar, Pak? Kenapa? Pabrik apa yang terbakar? Percek loh. Pabrik tekstil. Apa? Pabrik kain. Akibat kebakaran, seluruh karyawan dievakuasi keluar dan proses produksi terhenti. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi polisi yang terus mendalami kasus ritual pesugihan yang mengorbankan mata bocah berusia 6 tahun. 4 orang telah ditetapkan tersangka, yaitu kakek, paman, dan orang tua korban. Polisi terus mendalami kasus penganiayaan bocah perempuan berusia 6 tahun yang menjadi korban pesugihan kedua orang tuanya di Goa, Sulawesi Selatan. Saat ini kondisi korban AP kian membaik dan mulai bisa melihat kembali pasca menjalani operasi mata. Korban juga mendapat trauma healing di rumah sakit. Sementara itu, selain mengusut kasus kekerasan terhadap AP, polisi juga akan menyelidiki dugaan penganiayaan hingga tewas terhadap kakak korban. Secara umum bersamaan, namun kita lebih fokus kepada kasus kekerasan terhadap anak. Dari kasus kekerasan terhadap anak pasti akan berkembang dengan informasi-informasi yang kita kumpulkan. Jika memang ada indikasi tindakan kekerasan juga kepada pihak lain atau yang isu yang sudah
beredar itu kita akan lakukan tindakan tegas. Hingga saat ini polisi telah menetapkan 4 tersangka. Awalnya polisi menetapkan paman dan kakek korban sebagai tersangka kasus ini. Sementara kedua orang tua korban ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani tes kejiwaan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan.